Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini, teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas sistem jaminan produk halal BPJPH yang merupakan pembahasan di mata kuliah Global Halal Industry. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pendahuluan, sistem jaminan produk halal atau yang dulunya dikenal sebagai sistem jaminan halal ini merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sebelum berdirinya atau sebelum dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sistem jaminan halal diurus dan ditentukan kriterianya oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian penyusunan dokumennya, manual sistem jaminan halalnya, semua ketentuan itu ada di Majelis Ulama Indonesia. Dan dokumennya juga ada di website LPPOM MUI. Akan tetapi, dengan transisi kepengurusan sertifikat halal dari LPPOM MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ada langkah-langkah yang dicicil satu persatu ya, hingga akhirnya sekarang ini kita sudah menggunakan sistem jaminan produk halal dengan template dokumen yang baru gitu. Nah, sementara dokumen jaminan produk halal itu sendiri di dalamnya itu memuat mengenai jaminan produk halal perusahaan yang bersangkutan. Nah, tadi kita singgung mengenai sistem jaminan produk halal yang sebelumnya itu disebut sistem jaminan halal, gitu ya. Sistem jaminan produk halal merupakan sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Jadi karena ini sistem, maka itu adalah suatu keterkaitan gitu ya, mulai dari pengaturan bahan, mulai dari bagaimana proses produksi, kemudian produknya itu sendiri, packaging dan sebagainya, sumber daya yang mengolah dan berinteraksi dalam proses produksi, juga bagaimana prosedur yang diterapkan untuk menjaga supaya produk halal ini tidak terkontaminasi dengan produk-produk yang non-halal. Mengapa perlu dilakukan sistem jaminan produk halal ini di perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan sertifikat halal, mengajukan sertifikasi halal. Nah, tujuan penyusunan dan penerapan SJPH ini adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jaminan produk halal. Ruang lingkup dari sistem jaminan produk halal ini ada 4. Yang pertama, adanya atau penetapan persyaratan pada setiap tahapan proses produk halal dan penanganannya sesuai syariat Islam, mulai dari pengadaan bahan sampai kemudian bagaimana proses monitoring dan evaluasi, itu ada juga ya, sebagaimana teman-teman lihat juga di ruang lingkup yang kedua, yaitu persyaratan dan prosedur dalam kegiatan proses produksi halal, mulai dari komitmen dan tanggung jawab dari manajemen puncak dari perusahaan tersebut ya, direksi dan sebagainya. Kemudian pemilihan bahan yang akan digunakan dalam memproduksi produk halal, proses produksi halalnya itu sendiri, kemudian bagaimana produk tersebut disajikan dan kemudian didistribusikan kepada konsumen, serta pemantauan dan evaluasi dari penyelenggaraan sistem itu sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal dan diterapkan pada semua kategori pelaku usaha yang dikenakan kewajiban sertifikasi halal, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Ya. Di sistem jaminan produk halal ini ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Supaya apa? Supaya produknya ini bisa mengajukan sertifikasi halal. Begitu, dan semua kriteria ini harus dijelaskan secara rinci standar operasional prosedurnya di dalam manual sistem jaminan produk halal.
Kalau kita melihat ke belakang, kriteria sistem jaminan halal ini ada 11, teman-teman. Tetapi kemudian dengan beralihnya tugas dari penyelenggaraan jaminan produk halal ini ke BPJPH, maka terjadi suatu evaluasi ya, dan pada akhirnya kriteria sistem jaminan halal ini yang tadinya berjumlah 11 menjadi lebih ringkas, yaitu 5 aspek gitu ya. Nah, kriteria sistem jaminan produk halal ini sangat perlu untuk diperhatikan. Kenapa? Karena kriteria ini merupakan ukuran ya, indikator yang menjadi dasar penilaian atau penetapan jaminan produk halal. Terdiri dari 5 aspek, yaitu komitmen dan tanggung jawab dari manajemen dan juga perusahaan, manajemen puncak dan juga perusahaan secara keseluruhan begitu ya. Kemudian bahan, proses produk halal, produk dan serta pemantauan dan evaluasi. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Ini yang perlu diperhatikan. SJPH ini juga memiliki asas-asas ya. Jadi SJPH ini ada dengan dasar-dasar yaitu atau alasan-alasan yaitu perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, nilai tambah dan daya saing inilah yang mendasari adanya ketentuan sistem jaminan produk halal bagi perusahaan yang ingin mengajukan sertifikasi halal. Kemudian kriteria dari SJPH tadi yang ada 5 itu juga dibangun atas 5 kerangka prinsip dasar atau kita sebut sebagai arkanul halal ya, meliputi 5 itu tadi. Nah, ini ada 4 asas SJPH. Ini tadi yang sudah saya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 6, 7, 8 ya. Ada 8 asas SJPH yang ada di slide sebelumnya ini. Kemudian untuk kriteria sistem jaminan halal ini ada 5 itu tadi. Ada komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan, dan evaluasi. Kemudian nanti menjadi suatu manual sistem jaminan halal yang terdokumentasi. Jadi intinya adalah sistem jaminan produk halal itu bisa diistilahkan seperti ini. Write what you do and do what you write gitu. Jadi apa yang akan kamu lakukan itu harus ditulis dalam dokumen manual sistem jaminan produk halal. Kemudian apa yang sudah tertuang di dokumen manual sistem jaminan produk halal itu harus kamu lakukan. Ya, kemudian dari dokumen manual sistem jaminan produk halal ini akan kita bahas contohnya, formatnya di slide nanti di penjelasan akhir. Cuma untuk dokumen pendukungnya, untuk manual SJPH itu ada 2 macam ya. Yang pertama, dokumen pendukung untuk bahan yang digunakan ya, bahannya apa saja, diperoleh dari mana, itu harus valid dan masih berlaku. Kemudian yang kedua, dokumen pendukung berupa surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi atau Statement of Pork Free Facility yang harus dikeluarkan oleh produsen, bukan dari distributor atau supplier. Intinya dari penerapan SJPH ini, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk bisa menerapkan SJPH? Yang pertama, membuat kebijakan halal ya. Membuat kebijakan halal untuk kemudian dituangkan dalam dokumen gitu. Kemudian yang kedua, membentuk penyelia halal atau dulunya ini dikenal dengan istilah auditor halal internal. Setiap perusahaan itu yang ingin mengajukan sertifikasi halal itu harus punya manajemen halal sendiri gitu ya, harus punya auditor halal sendiri. Ini yang disebut dengan penyelia halal. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada dokumennya, sudah ada SDM-nya atau penyelia halalnya, maka perusahaan itu harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua standar operasional prosedur yang tercantum dalam manual SJPH.
Kemudian, SJPH ini juga wajib disosialisasikan kepada seluruh stakeholder perusahaan, baik itu dengan rapat, ya, melalui email, melalui sosialisasi di media sosial, poster, banner, surat kontrak, waktu ada calon karyawan yang mau melamar kerja, dan lain-lain. Mengapa perlu diterapkan SJH? Tadi sudah ada ya kenapanya, dan ini manfaat yang bisa kita rasakan kalau perusahaan itu menerapkan SJPH secara sungguh-sungguh. Yang pertama, perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal. Kedua, perusahaan akan dituntut untuk menjamin kehalalan produknya selama berlakunya sertifikat halal MUI, ya. Tapi di sini kita sudah beralih jadi sertifikat halalnya pemerintah gitu ya. Kemudian yang ketiga, memberikan jaminan dan ketenteraman batin bagi masyarakat. Yang keempat, mencegah terjadinya kasus-kasus yang menyebabkan ketidakhalalan produk yang merugikan perusahaan. Kelima, meningkatkan kepercayaan konsumen. Keenam, membangun kesadaran halal internal perusahaan. Dan yang ketujuh, adanya penghargaan, apresiasi, reward dari lembaga eksternal dan pengakuan masyarakat. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan contoh dari apa saja yang kita perlukan dalam menyusun dokumen manual sistem jaminan produk halal. Oke. Jadi teman-teman, sebagai informasi bahwa untuk manual sistem jaminan halal itu dulunya ada format tersendiri berdasarkan 11 kriteria sistem jaminan halal. Akan tetapi dengan berubahnya kriteria sistem jaminan produk halal tersebut dari 11 menjadi 5, maka diperlukan pula suatu revisi dari dokumen manual SJH yang baru gitu ya. Nah, hal ini juga diperkuat dengan adanya legalisasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyatakan seperti ini ya. Dengan hormat berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal, dengan ini disampaikan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, jadi akhir tahun yang lalu, pendaftaran permohonan sertifikat halal melalui jalur program Sehati baik yang dibiayai oleh BPJPH maupun pihak lain wajib menggunakan template manual sistem jaminan produk halal sesuai terlampir. Nah, kemudian bagaimana nih? Kita akan masuk. Ya ini. Jadi kalau mau bikin atau mau menyusun manual SJPH itu seperti ini ya formatnya. Ada judulnya, kemudian diisi dengan nama perusahaan, pengesahan, ada penyelia halalnya dan ada pemilik usahanya. Penyelia halal ini adalah seseorang yang bertanggung jawab atas proses manajemen halal di perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini yang merah-merah ini tinggal diganti gitu ya. Kemudian ini dasar hukumnya. Dan ini ada daftar isi dari dokumennya itu sendiri ya. Ada pendahuluan, ada kriteria sistem jaminan produk halal, ada 5 ya ini. Tadi kita sudah bahas. Jangan keliru lagi karena kalau yang 11 kriteria itu adalah kriteria yang sudah lampau gitu. Sekarang ini udah ada revisi dan kriteria sistem jaminan produk halalnya itu tinggal 5 gitu. Kemudian ada lampiran-lampiran. Pendahuluannya di sini juga sudah lengkap, ada template-nya udah benar-benar detail, jelas gitu ya, tinggal mengisi yang sekiranya perlu diisi. Kemudian kalau untuk yang tujuan seperti ini udah ditulis aja sebagaimana yang sudah dicontohkan, nggak usah diubah. Kemudian ini kebijakan halalnya, ada tanda tangannya, ya. Kemudian sosialisasinya apakah dilakukan sesuai semuanya ini atau cuma beberapanya atau ada lagi tambahan. Kemudian juga catatan atau rekaman bukti hasil sosialisasinya itu di mana gitu ya, disimpannya. Kemudian ini juga ditulis, ini semuanya ditulis, bahan juga ditulis. Proses produk halalnya juga ditulis ya. Ini semuanya tinggal diubah aja nih yang merah-merah ini. Nah, yang merah-merahnya perlu diubah tadi. Kemudian yang memang berbeda-beda untuk setiap perusahaan itu ya ini lampirannya ya, yang memang perlu memikirkan itu lebih detail dan setiap perusahaan otomatis akan berbeda-beda isi lampirannya. Intinya itu di sini gitu. Inti dari sistem jaminan produk halalnya. Mulai dari kebijakan halalnya, kebijakan halal di perusahaan tersebut itu apa aja gitu.
Kemudian poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal itu juga dilampirkan. Surat keputusan penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia halal. Jadi kayak surat SK-nya gitu ya. SK-nya bahwa si fulan itu menjadi penyelia halal. Kemudian tim manajemen halal terdiri dari siapa. Kemudian materi pelatihan internal. Jadi perusahaan ini sebelum mereka mengajukan sertifikasi halal harus sudah pernah melakukan pelatihan internal mengenai manajemen produk halal di perusahaannya. Gitu ya. Kemudian daftar bahan halal yang digunakan dalam memproduksi produknya. Kemudian daftar bahan yang digunakan pada setiap produk itu juga dilampirkan. Catatan pembelian bahan, suppliernya siapa aja dan lain-lain. Kemudian habis berapanya dan sebagainya. Form pemeriksaan bahan. Jadi kalau setelah melakukan pembelian itu ada pemeriksaannya. Ya, terutama terkait dengan titik-titik kritis gitu, dan juga kebebasannya atau tidak adanya kontaminasi gitu ya bahannya itu dengan bahan-bahan yang non halal. Kemudian ada surat pernyataan bebas babi. Kemudian ada layout atau denah ruang produksi, karena ini penting ya terutama bagi perusahaan yang memproduksi ada produk halalnya, ada produk non halalnya. Nah, itu ruang produksinya itu harus benar-benar terpisah gitu ya. Harus benar-benar ada sekat yang jelas gitu. Kemudian contohnya nih kalau UMKM itu kan catering atau misalkan jualan bakpia atau snack-snack itu kan mengolahnya di dapur ya teman-teman biasanya. Nah, itu menurut pengalaman para auditor, ada salah satu auditor halal yang pernah sharing sama saya bahwa menjadi penting untuk ruang produksi ini terpisah jauh dari kamar mandi supaya tidak ada kontaminasi bakteri dan sebagainya, hal-hal yang kurang higienis dari kamar mandi itu ke produknya gitu. Ya, jadi harus dipisah sedemikian rupa supaya terjamin sanitasinya juga gitu ya untuk ruang produksi ini. Kemudian catatan lampiran yang ke-11, catatan penyimpanan bahan dan produk. Bahan dan produk yang bahan yang udah dibeli disimpan di mana gitu ya kalau belum diolah, produknya kalau belum diedarkan disimpan di mana gudangnya dan lain-lain. Kemudian lampiran 12 diagram alir proses produksi dari setiap produknya. Kemudian lampiran 13 catatan hasil produksi, misal ada produk yang cacat gitu ya sehingga harus di-reject atau harus dimusnahkan. Nah, itu dilampirkan juga. Kemudian lampiran 14 catatan distribusi atau penjualan produk, ini jika ada return dan lain-lain. Lampiran 15 surat permohonan persetujuan penggunaan bahan baru jika memang ada perubahan bahan yang digunakan. Lampiran 16 form daftar periksa audit internal yang dilakukan oleh penyelia halal dan tim. Kemudian lampiran ke-17 risalah kaji ulang manajemen. Ini beberapa lampiran yang perlu isi ya, perlu disusun oleh perusahaan. Nah, ini juga untuk contoh lampirannya itu sudah ada, teman-teman. Jadi nanti tinggal di eksekusi gitu ya. Untuk kisi-kisinya nih udah ada semuanya. Jadi isi posternya itu apa aja, kemudian poster praktek penerapannya contohnya seperti apa, surat keputusan penetapan tim manajemen halal ini juga sudah ada formatnya gitu ya. Kemudian ini contoh lampiran materi pelatihan internal, ini minimal seperti inilah materinya gitu ya. Untuk nanti ada pengembangan dan yang lainnya silakan gitu. Terus juga ada untuk setelah pelatihan ini kan otomatis ada evaluasi ya untuk mengukur ketercapaian apakah para peserta pelatihan ini memang betul-betul menguasai materi pelatihan atau enggak. Nah, ini contoh soalnya juga ditulis. Kemudian daftar bahan halalnya itu seperti ini ya. Mulai dari nama dan merek, diisi dengan bahan dan merek, kemudian jenis bahannya, apakah itu bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong, produsennya dari mana, negaranya, misalkan itu kita dapat dari impor juga ditulis, kemudian suppliernya apa, nama suppliernya, lembaga penerbit sertifikat halal dari yang memproduksi bahan tersebut juga diisi, nomor sertifikat halalnya juga, masa berlaku sertifikat halalnya juga, dan dokumen pendukung. Kemudian selanjutnya daftar bahan yang digunakan pada setiap produk, misalkan nama produknya apa gitu ya, bahan apa, kemudian dicentang-centang seperti itu.
catatan pembelian bahan, nih, nama bahan atau merek bahan, jumlah akte pembelian, penanggung jawab, form pemeriksaan bahan sesuai tidak sesuai, surat pernyataan bebas babi, ya. Kemudian layout atau denah ruang produksi menggunakan gambar atau denah, catatan penyimpanan bahan dan produk, nih, tanggal masuk dan keluarnya, penanggung jawabnya siapa, diagram alir proses produksi ini menggunakan gambar dan catatan hasil produksi. Ini keterangan untuk produknya juga expired date-nya kapan. Terkesan banyak sekali lampirannya ya, tetapi ini nanti akan menjadi suatu bentuk tanggung jawab perusahaan gitu. Ini kalau ada mau mengajukan penggunaan bahan baru juga ada di sini gitu ya. Nah, kemudian ini form daftar periksa audit internal kriteria SJPH itu ada 5, komitmen dan tanggung jawab nih, bukti pemenuhan diisi oleh auditi. Jadi nanti ini tuh borang yang akan ditanyakan juga oleh auditor dari lembaga pemeriksa halal eksternal perusahaannya. Tapi sebelum itu perusahaan ini sudah menyiapkan seperti semacam evaluasi diri gitu mengenai audit halal internalnya gitu. Dan ini diurus oleh tim manajemen halal internal perusahaan yang dikepalai oleh penyelia halal itu tadi ya. Nah, pertanyaannya untuk setiap komponen kriteria SJPH nih. Contohnya untuk komitmen dan tanggung jawab. Kebijakan halal, apakah kebijakan halal telah ditetapkan? Kalau iya, berarti tinggal diconteng, kemudian hasil penilaiannya bagaimana, ada evaluasinya atau enggak, dan lain-lain. Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan, tugas dan tanggung jawab pembinaan SDM. Bahannya ya, ini juga sudah ada, nanti tinggal dicek gitu, kemudian diberikan keterangan dan penilaian, evaluasi, juga tindak lanjut gitu ya. Dan ini sampai kriteria yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Baik, itu saja teman-teman. Oh ya, ini terakhir, risalah kaji ulang manajemen. Komitmen dan manajemen, hasil pembahasannya bagaimana? Ini berdasarkan 5 kriteria SJPH tadi ya. Jadi ada kaji ulang, termasuk tindak lanjutnya itu juga ditulis di sini. Bahan, proses produk halal, produk pemantauan dan evaluasi masing-masing itu gimana gitu. Kemudian keputusannya setelah tadi melaksanakan audit itu bagaimana gitu. Intinya di sini kita bisa menulis kendala dan solusi yang kemungkinan akan kita tindak lanjuti untuk menangani atau mengatasi kendala-kendala tersebut. Seperti itu. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai sistem jaminan produk halal yang mulai berlaku di akhir 2021 sampai ke depannya. Kita doakan semoga setiap lini stakeholder yang memang berkaitan dengan jaminan produk halal di Indonesia ini dimudahkan dalam praktiknya gitu ya, supaya kita sebagai negara Indonesia yang mayoritas muslim ini bisa mewujudkan impian kita untuk menjadi negara dengan pasar halal, baik itu sebagai konsumen maupun produsen yang terbesar di dunia. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.